Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Sekarang Anda sedang menonton salah satu video dari seri The Confidence Secret, suatu program terobosan yang menjamin 100% berhasil meroketkan kepercayaan diri Anda. Tak ada yang istimewa yang pernah dicapai kecuali oleh mereka-mereka yang berani percaya bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih unggul dibanding keadaan. Bruce Barton. Artinya, tidak perlu lagi Anda merasa terjajah oleh keadaan Anda dan lingkungan Anda saat ini. Anda merdeka melakukan apapun yang Anda mau, tanpa harus dibelenggu oleh anggapan akan kekurangan Anda. Anda tidak perlu merasa dibatasi oleh perkataan orang lain. Hanya satu yang bisa membatasi Anda, yaitu aturan ajaran agama. Sebab ajaran agama akan mengarahkan Anda kepada keselamatan. Selain dari agama, tidak ada lagi yang bisa membatasi Anda. Selama ini, kita hidup dibatasi oleh suatu kebenaran tentang diri kita, tanpa mempertanyakan keabsahan kebenaran tersebut. Kita menganggap benar apa yang dikatakan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri, sehingga saat kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita beranggapan bahwa kita benar tidak mampu, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apakah benar kita tidak mampu. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk mengubah diri sendiri ialah dengan menerima diri Anda apa adanya saat ini. Pencapaian Anda, prestasi Anda, kegagalan Anda, kelebihan dan segala kekurangan Anda. Syukuri segala kelebihan Anda, syukuri pencapaian Anda, syukuri prestasi Anda. Namun Anda juga harus rela dengan segala kekurangan Anda. Relakan saja bahwa Anda masih kurang dalam satu sisi. Tidak perlu takut, tidak perlu risih, sebab kekurangan Anda saat ini sesungguhnya tidak mencerminkan diri Anda. Kelemahan Anda saat ini tidak mencerminkan bahwa Anda rendah. Anda adalah Anda dengan atau tanpa kekurangan Anda saat ini. Katakanlah, betul, saya lemah untuk masalah ini dan saya bisa memperbaikinya jika saya mau. Buktinya, masih ada kelebihan lain yang saya miliki. Yang penting adalah Anda tidak terus berada dalam kelemahan Anda. Jika kelemahan Anda atau kondisi Anda pada saat ini menghambat sukses Anda, maka Anda harus bersedia mengubahnya. Anda bisa berubah jika Anda mau berubah. Dan untuk melakukan perubahan harus dimulai dari dalam diri Anda. Jangan pernah menunggu perubahan datang dari luar. Jangan pernah menunggu orang lain yang mengatakan Anda hebat. Andalah yang harus berusaha untuk membuat diri Anda hebat. Mulailah mengubah cara berpikir Anda tentang diri Anda. Anda memiliki potensi luar biasa. Kesalahan, kegagalan, dan pengalaman negatif tidak akan menghambat kepercayaan diri Anda. Justru bisa berkontribusi jika kita memproses informasi ini secara benar. Kita harus memandang bahwa kesalahan, kegagalan dan pengalaman negatif Anda bukan menggambarkan diri Anda, tetapi justru untuk memberikan koreksi terhadap tindakan Anda. Setelah kita mengambil pelajaran atau hikmah dari hal-hal negatif tersebut, lupakan saja. Lupakan dan fokus kembali kepada tujuan Anda. Sekali lagi, mulai dari diri Anda, mulai dari pikiran Anda. Ingat bahwa fondasi percaya diri adalah kesadaran. Jika Anda sadar bahwa kesalahan Anda bukan menggambarkan kualitas diri Anda, maka kesalahan Anda tidak akan membuat Anda rendah diri. Caranya, kita harus dengan sadar tidak memberi kuasa kepada masa lalu yang gelap untuk menguasai pikiran kita. Banyak orang yang langsung jatuh ketika mendengar komentar santai seorang teman. Kamu lagi sakit ya? Kalau kesadaran kita bekerja dengan baik, maka seharusnya Anda bertanya, betulkah?
Anda tidak akan menerimanya dengan cara yang buta. Apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita seringkali merusak kepercayaan diri kita, kecuali Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri. Yang memiliki tanggung jawab atas diri Anda adalah Anda sendiri. Jika orang lain mengatakan sesuatu tentang diri Anda, jawablah dalam hati dengan perkataan, "Belum tentu begitu." Kemudian, manfaatkan kesadaran Anda untuk menganalisa semua informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda sehingga membentuk kesimpulan tepat dan logis. Kalaupun yang dikatakan orang lain benar, Anda bisa berkata, "Oh iya, saya salah dan saya bisa memperbaikinya." Jangan pernah mengatakan, "Saya salah karena saya memang tidak mampu." Mungkin ada orang yang tidak percaya diri dan dia ingin mencari teman, sehingga dia berusaha untuk mempengaruhi Anda supaya Anda merasa rendah diri seperti dia. Jangan pernah menyerah dengan apa yang mereka katakan, namun Anda juga tidak perlu melawannya dengan kata-kata, sebab perkataan mereka sungguh tidak mempengaruhi potensi diri Anda. Kalaulah orang lain itu hebat, bukan berarti Anda tidak bisa hebat. Anda hanya perlu mengoptimalkan potensi diri Anda untuk sehebat dia, atau lebih baik pada bidang yang sama maupun pada bidang yang berbeda. Anda juga tidak perlu merendahkan diri kepada para bintang, baik bintang film, penyanyi maupun bintang olahraga. Yang pertama, Anda bisa sehebat mereka karena Anda memiliki potensi yang sama. Yang kedua, mungkin karena minat Anda yang berbeda dengan mereka, sehingga Anda hebat di aspek lain. Orang yang kelihatan hebat, seringkali dia hebat di satu aspek saja, dan Anda bisa hebat di aspek yang lain. Belum memiliki suatu kehebatan, sekali lagi karena Anda belum mengoptimalkan potensi Anda. Cara selanjutnya untuk membebaskan diri Anda ialah dengan cara memaafkan. Anda mungkin pernah sakit hati, pernah kecewa, baik oleh perkataan orang lain, perlakuan orang lain, kejadian, pengalaman, kondisi, bahkan oleh diri sendiri. Rasa sakit hati dan kecewa tersebut bisa menimbulkan suatu luka yang disebut dengan luka emosi. Luka emosi ini harus segera disembuhkan, sebab luka ini seolah mengikat pola pikir kita menjadi kaku dan sulit berubah. Luka emosi ini membuat seseorang begitu protektif dalam hidupnya. Dia bukan hanya melindungi supaya tidak terluka lagi, tetapi dia juga akan menghindari lingkungan yang memungkinkan dia untuk terluka lagi. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh Zig Ziglar, seorang motivator ternama dunia. Ada seekor kucing yang secara tidak sengaja jatuh ke atas sebuah kompor yang baru saja dipakai. Tentu saja kompor tersebut masih panas. Kucing tersebut tentu mengalami kepanasan dan langsung menghindar. Setelah itu, kucing bukan hanya tidak mau lagi naik ke atas kompor, bahkan masuk ke dalam dapur pun dia tidak mau. Kucing tersebut sudah kehilangan kepercayaan dirinya karena dia masih merasa sakit. Rasa sakit baik fisik maupun mental akan menyebabkan kita menghindari situasi yang membuat luka kembali, sebab luka di atas luka adalah sangat menyakitkan. Luka akan menyebabkan kita begitu memberikan perlindungan diri yang ketat, kita menjadi seseorang yang rentan dan terancam. Kepercayaan diri seseorang bisa hancur saat mengalami luka emosional yang menumpuk. Dia akan terus protektif terhadap diri, takut lukanya tersentuh, apalagi jika terluka lagi. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk meraih kepercayaan diri, kita harus menyembuhkan luka emosi kita. Caranya ialah dengan memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain.
Perkataan orang lain bisa menyebabkan kita terluka secara emosi. Misalnya, saat kita disindir, dihina, direndahkan, dilecehkan, tidak diperhatikan, ditolak, dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang mengancam harga diri kita. Saat kita memiliki luka emosi, sekecil apapun ancaman akan membuat kita ketakutan dan langsung melindungi emosi kita. Ekspresinya bisa dengan menyerang balik, marah dan menangis. Namun, menyerang balik, marah dan menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dengan memaafkan mereka, luka-luka lama Anda akan sembuh dan Anda tidak akan lagi rentan dengan berbagai ucapan atau perlakuan buruk orang lain. Oleh karena itu, maafkanlah orang lain. Anda bisa memaafkan orang lain. Caranya hanya satu, Anda mau memaafkannya. Karena yang memegang kuasa untuk memaafkan orang lain adalah kesadaran Anda. Anda sendiri yang memegang kuasa untuk memaafkan orang lain. Sesakit apapun yang Anda alami, Anda bisa memaafkan. Jika Anda mengingat rasa sakit terus, akan makin sakit. Justru dengan memaafkan, sakit itu akan hilang. Jika Anda perlu menuntut secara hukum atas perlakuan buruk orang lain, tuntutlah dengan koridor hukum, hanya untuk mengambil kembali hak-hak Anda, bukan untuk dendam diiringi rasa benci. Kuncinya, Anda mau memaafkan. Mengapa memaafkan begitu penting? Sebab membangun kepercayaan diri ibarat membangun kebugaran tubuh. Seperti seorang atlet yang baru cedera, langkah pertama, sembuhkan dulu cederanya, kemudian baru melakukan pemulihan kebugaran. Maafkanlah. Sekarang kita bahas, seperti apa ciri-ciri pribadi yang sudah merdeka. Ciri pertama adalah tidak menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain hanyalah bentuk pengingkaran bahwa kitalah yang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Menyalahkan orang lain adalah jalan pintas untuk lepas dari tanggung jawab. Karena menyalahkan orang lain sangatlah mudah. Menyalahkan orang lain lebih mudah daripada mengatakan, "Sayalah yang salah. Saya yang harus merubah ini." Orang yang memiliki kebiasaan menyalahkan orang lain, sebenarnya dia merasa dirinya rendah atau tidak mampu. Menyalahkan orang tanda tak mampu, dia ingin mengangkat dirinya dengan cara menenggelamkan orang lain. Ini adalah pekerjaan sia-sia, karena bagaimanapun orang lain tenggelam, dirinya tetap tidak mengalami peningkatan. Camkanlah dua kalimat penting ini. Saya akui saya memang salah, tapi saya bisa memperbaikinya. Kesalahan saya tidak membuat saya menjadi rendah. Ciri kedua, orang yang merdeka ialah tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Penyebab utama suka mencari kesalahan orang lain yaitu ingin membuat orang lain rendah dengan cara menunjukkan kesalahannya. Maunya, saya benar, dia salah, supaya orang mengakui kalau dia adalah lebih baik dibanding orang lain. Pertama, Anda jangan terpengaruh oleh orang yang seperti ini. Yang kedua, ini lebih penting, Anda jangan menjadi orang seperti ini. Mungkin Anda merasa lebih baik setelah menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi semua itu hanya ilusi. Sebenarnya, kalaupun kesalahan orang lain memang salah, itu adalah kesalahan sesaat, dan kita pun mungkin hanya benar sesaat. Tidak menunjukkan bahwa kita sebenarnya lebih baik, tidak sama sekali. Lupakan cara-cara mengangkat diri dengan cara menyerang dan menyalahkan orang lain. Pada video yang lain, saya akan jelaskan bagaimana menjual diri yang lebih etis dan elegan juga profesional. Orang yang merdeka, dia tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Yang penting, dia berusaha terus untuk mengoptimalkan potensi dirinya.
Ciri ketiga, orang yang merdeka ialah tidak memerlukan perhatian dan persetujuan orang lain. Maksudnya, agar dianggap lebih baik oleh orang lain. Dalam kondisi lain, Anda tetap harus mendapatkan perhatian dan persetujuan orang lain, namun tidak menjadikan kebiasaan atau memiliki obsesi untuk diperhatikan oleh orang lain secara terus-menerus. Orang yang seperti ini adalah ciri orang yang kurang menghargai diri sendiri, sehingga dia memerlukan perhatian serta persetujuan orang lain. Jelas, orang seperti ini tidak memiliki kemerdekaan karena hidupnya ditentukan oleh orang lain. Jadilah orang yang merdeka sebab Anda memiliki kualitas sendiri. Saya ulangi, bahwa Anda memiliki kualitas sendiri dengan atau tanpa persetujuan orang lain. Orang yang merdeka akan melakukan apapun yang mereka mau, bukan kehendak orang lain. Inilah bahayanya saat orang tua yang terlalu mengatur anaknya sampai hal-hal yang kecil, sehingga pada anaknya akan tertanam kesan bahwa dia hanya bisa hidup diatur oleh orang lain. Anak tersebut tidak akan memiliki kepercayaan diri. Cukup memberikan arahan besar agar dia selamat saja. Ayah saya tidak pernah menyuruh saya sekolah di mana atau memilih jurusan apa. Beliau hanya mengatakan, "Silahkan sekolah dimanapun kamu suka, jurusan apapun yang kamu pilih. Yang penting jangan menyulitkan kamu nanti mencari kerja." Itulah apa yang dikatakan ayah saya. Lalu, bagaimana kalau saya salah? Tidak masalah, salah ya salah. Kesalahan Anda tidak menunjukkan siapa Anda. Kesalahan hanya mengoreksi tindakan Anda. Adalah hanya sebuah anggapan belaka kalau kesalahan seseorang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Berapa kali Thomas Alva Edison salah membuat bohlam lampu? 10.000 kali lebih. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan. Apa kata orang kalau saya salah? Sudah saya jelaskan di atas. Perkataan orang lain boleh Anda ambil hikmahnya saja, ambil koreksinya saja terhadap tindakan Anda. Tetapi perkataan orang lain jangan Anda simpan sehingga menjadikan Anda merasa rendah. Kalaupun orang tersebut memang ingin merendahkan Anda, biarkan saja. Jadikan usaha mereka sia-sia. Anda tetaplah Anda, jangan diambil hati. Ciri keempat, orang yang merdeka ialah tidak agresif mengalahkan orang lain. Keinginan mengalahkan orang lain adalah gejala bahwa dia ingin lebih baik. Jika seseorang ingin dianggap lebih baik, maka dia sebenarnya merasa sebaliknya. Secara tidak sadar, dia merasa rendah, namun dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sebenarnya hebat. Dia berusaha untuk mengalahkan orang lain. Orang yang merdeka adalah orang yang menang tanpa harus mengalahkan orang lain. Dia tidak selalu membanding-bandingkan pencapaiannya dengan pencapaian orang lain. Dia hanya fokus pada pencapaiannya, kemudian dia mengejarnya sampai mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus mengalahkan orang lain. Dia menang. Inilah orang yang merdeka. Tanpa mengalahkan orang lain pun Anda tetap hebat. Ciri kelima, pribadi orang yang merdeka ialah apa yang dikatakan be yourself. Jadilah diri sendiri. Banyak orang yang salah mengartikan ungkapan ini. Menjadi diri sendiri dijadikan alasan untuk tidak mengejar prestasi tinggi seperti keberhasilan orang lain. Ini adalah alasan. Ini hanya alasan orang malas untuk berusaha. Dia mengatakan, "Saya mau jadi diri sendiri saja." Padahal hanya pengganti kalimat, "Saya tidak mau berusaha," cukup seperti ini saja. Menjadi diri sendiri yang benar adalah Anda harus melihat diri Anda di mata Anda sendiri. Pandangan Anda sendirilah yang penting. Artinya, fokus pada keunikan dan potensi yang Anda miliki tanpa harus terpengaruh oleh orang lain, tanpa harus membanding-bandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain. Jika saya sering menyebutkan prestasi hebat orang lain,
bukan berarti untuk menirunya. Tidak, tetapi untuk memperlihatkan bahwa potensi manusia itu sangat besar dan Anda pun bisa mengoptimalkan potensi Anda. Orang yang merdeka tidak akan terpengaruh oleh reputasi yang diberikan oleh orang lain. Dia hidup tetap berfokus pada potensi diri sendiri. Maaf, bukan untuk diri sendiri, tetapi fokus pada potensi diri sendiri. Sementara keberhasilannya bisa dirasakan manfaatnya oleh siapa saja, Anda, keluarga, dan orang lain. Fokus pada potensi diri sendiri adalah mengambil tanggung jawab sendiri untuk mengoptimalkan potensi Anda, tanpa mendengar reputasi, cap, ejekan, atau hinaan dari orang lain, termasuk pujian sekalipun. Einstein mempunyai reputasi sebagai tukang berhayal dan anak bodoh di sekolahnya. Mungkin zaman sekarang bisa dimasukkan ke sekolah luar biasa atau sekolah khusus, tetapi semua itu tidak menghambat keberhasilannya. Ini adalah bukti nyata bahwa reputasi orang lain tidak menentukan keberhasilan Anda. Bagaimana seorang yang memiliki reputasi bodoh bisa menjadi orang yang paling jenius di dunia? Ini karena reputasi tidak selalu sama dengan potensi sesungguhnya. Oleh karena itu, Anda jangan mudah menerima reputasi yang diberikan oleh orang lain terhadap Anda. Kalaupun memang Anda pernah melakukan berbagai kesalahan di masa lalu, reputasi yang Anda dapatkan malah akan memperburuk diri Anda jika Anda menerimanya. Anda bisa menolak reputasi tersebut, kemudian bayangkan bahwa diri Anda menjadi orang yang memiliki reputasi sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian bangunlah reputasi tersebut, tentu setahap demi setahap. Dan ciri keenam orang yang merdeka ialah dia tidak menganggap kondisi sekarang sebagai belenggu. Mungkin saat ini dia tidak bisa, saat ini dia tidak punya modal, saat ini dia gagal, saat ini tidak memiliki jaringan, dan berbagai keterbatasan lainnya. Orang yang merdeka tidak akan menjadikan kondisinya sebagai belenggu. Katakanlah, sekarang boleh tidak bisa, tetapi saya bisa belajar. Saya sudah banyak mempelajari kemampuan yang asalnya tidak mampu. Saya juga bisa belajar untuk mendapat kemampuan baru lagi. Sekarang mungkin saya tidak punya modal, tetapi masih ada waktu untuk mengumpulkan modal. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak membangun bisnis. Sekarang mungkin tidak bisa, tetapi esok saya akan bisa. Sudah banyak bukti bahwa kondisi sulit tidak menghalangi orang-orang besar untuk berhasil. Justru biasanya orang-orang yang namanya tercatat dalam sejarah adalah orang-orang yang tidak menjadikan kondisi sulitnya sebagai belenggu bagi dirinya. Di zaman krisis ada yang berhasil dan malah tambah kaya. Di negara miskin ada juga yang bisa membeli pesawat pribadi. Artinya kondisi tidak bisa menghalangi Anda untuk sukses. Siapapun bisa maju. Dunia dipenuhi keberlimpahan, terlalu berlimpah dibanding kondisi sulit yang kita alami. Potensi Anda juga begitu dahsyat. Jika dioptimalkan dengan benar, Anda akan memiliki kemampuan luar biasa. Jadi, apapun kondisi Anda saat ini, Anda masih bisa belajar dan masih ada waktu untuk meraih sukses. Yang penting adalah tetaplah bertumbuh. Kemerdekaan atau membebaskan diri dari berbagai penghambat adalah langkah awal Anda untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Saya yakin saat ini Anda sudah mulai merasakan kepercayaan diri yang lebih baik dari sebelumnya. Pada video selanjutnya, Anda akan belajar untuk mengembangkan kepercayaan diri Anda dan menjaganya agar tidak hilang dari benak Anda. Sampai jumpa.